warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para sahabat Amis yang dirindu surga, bersyukur sekali kita pada hari ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan, gitu ya. Salawat serta salam tidak lupa mari kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat MSC semua yang dirindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali ya istilah yang kita dengar tentang bulan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan itu bulan keberkahan, bulan Ramadan itu bulan Ummul Quran, bulan Ramadan itu bulan pengampunan, banyak sekali seperti itu. Nah, karena itulah banyak dari saudara-saudara kita melakukan rutinitas ibadah, meningkatkan dari salat kita, puasa kita, sedekah kita, berbagi kita untuk masyarakat semuanya, begitu ya. Nah, otomatis rangkaian-rangkaian ibadah yang dilakukan oleh pribadi kita ini akan membawa hikmah bagi diri kita sendiri khususnya, dan pastinya juga memberikan manfaat kepada orang lain, begitu. Nah, karena itulah tidak salah pula bila kita menyebut bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, gitu ya. Nah, kata tarbiyah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan memang memiliki makna tersendiri, dan memang banyak sekali teori-teori atau mungkin ilmu-ilmu yang memang Rasulullah ajarkan kepada kita semua terkait tentang tarbiyah ini, begitu. Nah, khususnya dalam membangun pendidikan keluarga, bagaimana mengemas pendidikan untuk anak-anak, gitu ya, bagaimana mengemas pendidikan kepada kaum-kaum remaja dan sebagainya. Nah, seperti itu. Banyak sekali yang Rasulullah tuntunkan kepada kita semuanya. Nah, apa kaitannya sih tarbiyah ini dengan bulan Ramadan ini? Begitu. Nah, dari bulan aktivitas Ramadan ini kan kita sering banyak melakukan berbagi, gitu ya. Terlebih khusus lagi mungkin yang paling ketara adalah tentang puasa itu sendiri, begitu. Nah, makna dari puasa sendiri itu apa, gitu kan? Yaitu menahan dari makan, minum, hawa nafsu, begitu. Jadi bukan hanya sekedar material, tapi puasa ini akan memberikan makna pada pribadi masing-masing, bahwa menahan ini ternyata butuh usaha juga ya, untuk kita bisa menahan diri untuk tidak makan, gitu, walaupun kita mampu untuk makan. Nah, para sahabat semuanya, kalau bicara dengan tarbiyah, gitu ya, misalkan nih, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bisa mau berpuasa, gitu ya. Ya, otomatis ini kan ada tahapannya, ada rangkaiannya, gitu. Dalam tarbiyah ada dua konsep utama yang bisa selalu diterapkan di dalam proses tarbiyah itu sendiri. Yaitu pertama ada pembiasaan, yang kedua ada pemahaman, begitu ya. Nah, ini saling terkaitan antara bagaimana pemahaman dan pembiasaan, gitu. Pembiasaan itu adalah sesuatu aktivitas yang memang dilakukan secara rutin agar memang tumbuh nih menjadi habit ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Nah, pemahaman ini yang memang proses inti dalam tarbiyah itu sendiri, gitu ya. Bagaimana kita memahamkan sesuatu ilmu kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa memang ada pesannya di situ, begitu. Nah, misalkan dalam hal puasa, akhirnya pemahaman yang seperti apa sih yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Bagaimana mereka akan bisa berpuasa dengan kesadaran diri, berlatih dari puasa yang mungkin puasa beduk, gitu ya, istilahnya untuk anak-anak, gitu kan. Nah, puasa sampai maghrib, gitu. Nah, tapi yang paling penting dalam proses tarbiyah di sini adalah terbangun dalam kesadaran diri, pemahaman tentang melakukan semua ibadah ini adalah karena iman, begitu. Bukan keterampilan ibadah, gitu ya. Nah, kadang orang terjebak nih dalam mendidik anak-anak kita, membiasakan mengenal agama, itu terjebak dengan keterampilan ibadahnya. Apa sih keterampilan ibadah?
keterampilan ibadah semacam ya anak-anak kita suruh sholat gitu ya, suruh ngaji, kemudian puasa, tapi mereka tanpa dilandasi apa makna dari yang mereka lakukan gitu. Nah, contoh kecil nih gitu ya, contoh kecil dalam membangun pembiasaan kepada anak-anak untuk berpuasa ya. Membangun pembiasaan, kalau kita lebih sering mengenal bahwa membangun kebiasaan itu membutuhkan waktu 21 hari, tapi Ramadan mendidik kita membangun pembiasaan dikenapkan menjadi 30 hari. Artinya apa? Kalau kita memang lolos membangun rutinitas kita selama 21 hari, insya Allah itu sudah menjadi habit. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Ramadan justru membiasakannya 30 hari, maka justru itu akan menjadi lebih melekat lagi dalam pribadi kita semuanya, pribadi anak-anak gitu kan. Nah, dalam proses pembiasaan ini, maka seiring berjalan dibangun pemahaman gitu. Nah, pemahaman seperti apa? Pemahaman dalam hal berpuasa misalkan ya, kita tidak hanya mengajak anak kita untuk Dek, ayo kita ya puasa hari ini ya, kita tidak makan, kita tidak minum, kita nggak jajan gitu. Tapi bukan sekedar itu, kita coba untuk berdialog dengan anak-anak kita gitu. Yang ini yang disebut dengan membangun pemahaman. Kita berdialog dengan anak-anak kita ketika dia berpuasa. Kita coba tanya, Dek, apa nih yang kamu rasakan saat puasa? Iya, saya lapar. Nah, mungkin itu pasti jawabannya. Boleh nggak makan? Jangan dulu, tahan dulu gitu ya. Nah, kita mengajarkan bahwa apa yang namanya menahan, tidak makan, tidak minum, kita diri itu anak kita untuk bisa merasakan ini loh, rasanya tidak makan, lapar itu seperti ini. Ini loh, orang kehausan itu rasanya seperti ini. Nah, sehingga disitulah mulai paham bahwa anak-anak akan tumbuh rasa iba kepada mereka yang kepada sekelilingnya yang memang merasakan kelaparan. Nah, disitulah yang namanya di proses tarbiyah itu. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat tepat untuk kita semuanya membangun proses-proses tarbiyah pada anak-anak kita yang memang kalau sudah berkeluarga gitu ya para sahabat MISIS dia. Tapi bagaimana dengan yang belum berkeluarga? Tidak masalah, bisa membangun proses tarbiyah kepada saudara-saudara kita, kepada sekeliling kita begitu. Nah, di mana program Ramadan ini kita memang settingkan, kita programkan 30 hari ini kita mau ngapain agar ada proses tarbiyah di dalamnya. Ada 2 unsur di dalamnya. Apa itu? Pemahaman dan pembiasaan, agar Islam itu tidak hanya dikenal secara secara prakteknya aja, tapi ditungkah keimanannya. Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus berbondong-bondong untuk meraih ridhonya Allah? Begitu. Nah, salah satu metode untuk bagaimana tarbiyah ini bisa terbangun, maka buatlah majelis ilmu dalam keluarga kita. Tidak perlu lama, cukup 30 menit aja setiap hari kita berdialog kepada anak-anak kita mengajak diskusi kepada saudara-saudara kita untuk menanamkan mindset begitu ya. Siapa lagi yang menanamkan kebaikan kalau bukan kita sendiri gitu ya. Karena anak kita butuh skill yang baik, maka aku berikan untuk akhirnya. Nah, para sahabat MIS yang dirindu Allah SWT, tentunya semuanya itu bisa kita akan lakukan bila kita awali dengan tarbiyah diri kita sendiri, kita perbaiki dengan pribadi kita sendiri, sholat kita perbaiki, tilawah kita perbaiki, banyakin doa untuk semuanya, dan untuk jangan lupa doain untuk diri kita sendiri agar bisa menjadi pribadi yang soleh. Tidak cukup soleh, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim. Cukup itu yang besar saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini bulan yang memang membawa berkah bagi kita semuanya, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.